Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya, para pecinta, para penghobi, penggemar, dan juga kolektor Anthurium cemani. Wah, ini saya sebutkan semuanya. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan juga tetap semangat. Yang terpenting memang teman-teman menjaga kesehatannya. Selamat datang kembali di Samping Rumah Garden. Masih tetap bersama saya, Wahyu, still in the garden. Seperti yang teman-teman lihat ini ada Anthurium sirih atau Anthurium radicans. Video kali ini kita akan membahas atau kita akan mengenal lebih dekat baik itu ciri-ciri maupun karakter dari Anthurium sirih ini. Oke, sebelum kita lanjut ke videonya, saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah support dan mendukung channel ini. Dan juga mungkin teman-teman yang baru bergabung dengan channel ini, selamat datang. Dan juga jangan lupa teman-teman semuanya yang belum subscribe, silahkan menekan tombol subscribe-nya dan juga menekan tombol notifikasinya agar selalu mendapatkan informasi terbaru segala sesuatu tentang cemani dari Samping Rumah Garden. Oke teman-teman, seperti biasa kita cek terlebih dahulu di bagian bawahnya. Kita lihat di bagian perakarannya atau di pangkal bagian bawah seperti ini. Perlu teman-teman ketahui juga, Anthurium sirih itu ada dua jenis. Yang perakarannya, yang pertama itu perakarannya yang merambat, dan yang kedua itu perakarannya yang berdiri. Kalau yang ini termasuk jenis yang perakarannya berdiri. Kebetulan juga ini sudah mengeluarkan bunga atau mengeluarkan tongkol. Kemudian perbedaan antara perakaran yang merambat dan berdiri, biasanya untuk yang perakarannya merambat, daunnya itu tidak terlalu lebar atau lebih kecil dibandingkan perakaran yang berdiri. Paling hanya sekitar 10-15 cm lebarnya. Sedangkan untuk yang jenis seperti ini, daunnya itu bisa sangat lebar. Kita lihat, cek karakter daunnya. Daunnya itu berkerut ya, kerutannya sangat terlihat dengan jelas, sangat kasar, daunnya tebal. Kemudian dari pangkal daun atau tulang daunnya itu berpusat pada pangkal daun. Kemudian baru tulang-tulang daunnya itu menyebar ke pinggir-pinggir daun. Kemudian kita akan melihat di bagian batangnya atau tangkainya. Tangkainya itu berwarna merah atau kemerahan, tetapi nanti kalau sudah tua, untuk daun yang tua akan kembali berwarna hijau, tetapi warna kemerahannya itu akan tetap terlihat, terutama pada pangkal atas tangkai daunnya, itu masih tetap terlihat kemerahan. Kita lihat di bagian permukaan bawah, warnanya itu hijaunya hijau lebih muda dibandingkan dengan permukaan di bagian atasnya. Karakternya memang Anthurium sirih itu kerut-kerutannya itu yang membuat seolah-olah sangat tebal gitu ya, tebal kaku yang sangat menarik. Kemudian ini daun baru, ini kurang lebih sekitar 3 mingguan. Warnanya masih hijau muda seperti ini, bisa masih sangat panjang dan sangat lebar sebenarnya. Kalau kita ukur ini lebih dari satu rentangan tangan atau satu rentangan jari tangan. Untuk daun muda memang tangkainya itu masih lemes dan juga daunnya itu masih lemes, jadi masih belum kaku gitu ya, masih sangat tipis. Dibandingkan dengan yang sudah tua seperti ini, akan sudah sangat kaku, karakternya sudah terlihat sangat jelas, sangat kuat dibandingkan dengan yang masih baru.
Nah, memang untuk perawatan atau kita memang harus sangat berhati-hati, terutama pada daun-daun baru, bukan hanya pada Anthurium sirih, tetapi pada Anthurium jemani. Kita memang harus ekstra hati-hati, jangan sampai ada yang rusak atau bahkan sobek sedikit pun, karena kita sudah menunggu lama tanamannya atau daun baru tumbuh, ternyata daunnya rusak, berlubang atau sobek. Itu rasanya memang kayak dongkol seperti itu ya. Kita sudah nunggu lama ternyata daunnya sobek. Makanya memang kita harus ekstra hati-hati dalam merawat tanaman Anthurium kita. Untuk cara pengembangbiakannya, untuk Anthurium sirih itu memang sangat lambat dibandingkan dengan Anthurium yang lainnya. Untuk pengembangbiakannya yang paling cepat itu memang hanya bisa menggunakan split ya. Kita menyeplitnya, karena untuk satu daun tumbuh itu, kalau Anthurium sirih itu bisa memakan sampai 2 hampir 3 bulan baru tumbuh daun baru, dibandingkan dengan Anthurium jenis yang lainnya. Anthurium jenis yang lainnya itu kayak Anthurium jemani yang biasa itu bisa sekitar 1 bulanan itu bisa tumbuh, tetapi Anthurium sirih itu sangat lambat. Karena itu masih sangat jarang sekali Anthurium sirih, dan paling efektif itu memang hanya dengan menyeplit tanamannya. Nah, ini yang hasil splitan. Ini sudah tumbuh 3 daun. Ini ada 1 daun baru yang tumbuh. Warna daun baru itu memang biasanya itu putih kemerahan ya, kemudian baru berwarna hijau muda, setelah itu berwarna hijau tua. Kita bandingkan dengan Anthurium sirih yang besar ini, daun barunya yang besar sudah berwarna hijau muda, sedangkan yang kecil ini masih berwarna putih, meskipun sebenarnya ini sudah mulai terlihat warna hijaunya. Untuk usianya, usia Anthurium sirih yang hasil split yang kecil ini, yang ini usianya sekitar 8 sampai 10 bulanan ya, kurang lebih 10 bulan. Sedangkan untuk Anthurium sirih yang besar ini usianya itu sudah hampir sekitar 2 tahun. Nah, karena perkembangannya yang lambat, pengembangbiakannya yang lambat, cara yang paling efektif untuk memperbanyaknya yaitu dengan split bonggol ya, atau kita potong, kita split, dibandingkan kita dengan menggunakan tongkol atau bunganya seperti ini untuk nantinya jadi biji. Itu akan sangat memakan waktu lama dan juga kemungkinan sangat kecil sekali. Makanya cara yang paling efektif untuk memperbanyaknya yaitu dengan cara kita menyeplit. Nah, pertanyaannya sekarang, beranikah kita menyeplit tanaman Anthurium kita atau Anthurium jemani kita pada saat ada daun baru yang tumbuh? Nah, itu pertanyaannya, berani nggak gitu ya. Berdasarkan pengalaman saya, sebenarnya yang saya lakukan biasanya memang sebaiknya menunggu dari daunnya itu sudah cukup umur atau sudah mulai menua. Tetapi beberapa kali saya split juga untuk daun yang masih baru ini tidak masalah. Yang penting catatannya kita lihat dulu perakarannya. Kita lihat perakarannya, apakah perakarannya sudah bagus, sudah banyak, baru kita bisa memulai split. Jadi tidak terlalu berpengaruh juga dengan daun baru yang tumbuh. Oke teman-teman, itu tadi review kita pada video kali ini mengenai Anthurium sirih atau Anthurium radicans dari yang berjenis berakar tegak atau yang berdiri, jadi bukan yang berakar merambat. Untuk next videonya kita akan menyeplit Anthurium sirih ini, meskipun kita tahu ini masih ada daun barunya, tapi sekali lagi berdasarkan pengalaman pribadi saya akan tetap menyeplitnya karena biasanya tidak terlalu berpengaruh dari perkembangan daun barunya. Yang terpenting kita tetap harus melihat perakarannya, apakah perakarannya itu sudah banyak dan juga sudah layak untuk displit. Oke, itu saja. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menyampaikan informasi.
Untuk kritik dan saran silahkan teman-teman langsung isi di kolom komentar, atau mungkin menanyakan hal-hal yang lain silahkan bisa juga ke nomor WA yang ada di kolom deskripsi. Sekali lagi terima kasih. Jangan lupa teman-teman yang belum subscribe untuk menekan tombol subscribe-nya dan juga menekan tombol loncengnya. Sampai ketemu pada video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.